Jadi kuliah PLC kita pada pertemuan kedua di sini kita akan bahas tentang, ya ini saya presentkan. Kita akan bahas tentang perangkat keras dari PLC, gitu ya, perangkat keras dari PLC. Nah, ketika kita bicara tentang perangkat keras dari PLC di sini, gitu ya, di sini mau tidak mau kita akan bicara tentang hardware dari PLC tersebut, ya. Jadi secara hardware dari PLC tersebut. Nah, kalau secara hardware rata-rata PLC itu ya bentuknya seperti itu, kurang lebihnya. Seperti yang kemarin kita bicarakan. Ada input, kemudian nanti ada di situ ada prosesnya, kemudian ada outputnya, gitu ya. Itu perangkat kerasnya. Kemarin kita sudah bicara, ya, perangkat kerasnya. Ada bagian komunikasinya, ada bagian nanti memorinya, ada nanti bicara juga tentang bagian I/O-nya. Nah, sekarang kita lebih ke arah yang sifatnya internal, gitu ya. Kita lebih ke arah sifatnya internal. Nah, kalau kita bicara tentang arsitektur internal PLC di sini, ya, berarti kita berbicara tentang, ya, apa yang ada di dalam PLC tersebut secara hardware, gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau ketika kita mau upload, ketika kita download satu program atau segala macam, atau memasang dari misalnya peralatan-peralatan baik yang ada di input maupun outputnya, ya kita harus setidaknya sudah harus tahulah apa sih dalamnya dari si PLC tersebut. Nah, inilah dalamnya kalau saudara lihat ini seperti ini. Ya, di dalamnya kalau saudara lihat ada unit-unit. Ini persis seperti sebuah komputer. Kalau saudara lihat sebuah komputer, dia ada namanya Central Processing Unit atau kita kenal dengan CPU, gitu ya. Central Processing Unit yang ini, ya. Nah, nanti apa yang ada di dalam CPU di situ itu nanti kita coba sedikit saja kita terangkan. Nah, setelah itu, ya, kita lihat di dalam Central Processing Unit ada unit yang lain, yaitu yang kita kenal dengan memori. Secara umum memori ini memori, gitu ya. Ini memori. Ya. Ada nanti di sini ini semua memori semua, ya. Bicara tentang memori, ini memori, ini memori, ini memori, gitu ya. Nah, kemudian ada yang lain yaitu I/O. Nah, ini persis seperti sebuah komputer, yaitu unit input output, ya. Nah, dari CPU di sini ini ada sebuah yang kita kenal dengan sebutan clock. Kenapa? Karena ya memang di dalam CPU Central Processing Unit ini kan sifatnya dia digital. Maka karena dia digital, ya, dia harus ada, ya, harus ada pewaktuan, ya, seperti detak kalau jantung seorang itulah, gitu ya. Dia memompa, gitu ya. Ini namanya clock di situ. Jadi nanti berapa instruksi yang dia bisa kerjakan dalam 1 detik, gitu. Nah, ini nanti fungsi dari si clock di sini. Karena memang digital seperti itu kan, misalnya seperti itu kan. Jadi misalnya, ya, kalau misalnya saudara sudah pernah dapat ini belum, elektronika digital. Elektronika digital kan misalnya ada sebuah di sini, ya. Ini kita kenal misalnya D flip flop, itulah katakan misalnya D flip flop. Nah, di sini ini salah satu kenapa kok harus ada clock di sini. Nah, ini D flip flop, di sini D masukkan di situ. Ini seperti sebuah memori. Nah, nanti dia punya keluaran. Biasanya kita kenal dengan Q di situ, ya. Nah, ada satu lagi, ya. Kalau kita isi dengan 1 di sini, ya. Sementara di dalamnya ini 0, yang di luarannya ini 0, gitu ya. Ini, ya, tidak akan berganti nilai 1 ini sampai ke sana, atau luarannya tidak berubah menjadi 1 kalau tidak ada yang kita kenal namanya sini clock di sini. CK itu clock, gitu ya. Nah,
dia akan kalau dia ini seperti ini masih 0 begitu, maka di sini ya tetap 0 keluarannya itu. Q-nya itu tetap 0 Q-nya. Walaupun apa? Walaupun di sini D-nya itu sama dengan 1 gitu. Nah, tapi dia akan berubah setelah ada clock seperti itu. Misalnya dia 1 naiknya, dia istilahnya rise. Ya, dia nanti ada yang namanya edge gitu ya. Nah, kalau ini kita kasih 1, bahkan baru dia berubah 1. Kalau di sini sudah ada clock namanya. Gitu. Ini contoh sederhana. Nah, maka nanti proses dari sebuah CPU ini akan apa? Dia berfungsi sebagai sentral. Sentral apa? Pemroses. Jadi dia bisa kemana-mana. Mengatur semua apa yang ada di semua yang ada di unit ini dikendalikan semua oleh siapa? Si CPU ini. Itu tugas dia. Ya. Nah, inilah kenapa kemarin kita bicara apa sih keuntungan dari sebuah PLC? Dia ini memang istilahnya terprogram. Yang dirubah atau yang dia berperan di sini adalah instruksinya. Kalau yang kemarin kita bicara tentang relay, itu yang berbicara itu apa? Ya nanti operatornya itu yang membuat itu. Itu yang sebagai pengendalinya, sebagai pemrosesnya. Nah, itu semua sekarang dirubah dengan adanya mikroprosesor, berbasis mikroprosesor. Artinya apa? Di sini di dalam ini nanti ada ya isinya instruksi-instruksi yang akan dieksekusi. Nah, inilah yang berperan nantinya. Nah, maka kenapa di PLC itu bisa kok dia menggunakan ya relay sama relaynya, tetapi kenapa dia bisa bekerja secara otomatis si relay itu? Karena ada diprogram oleh ini tadi pengguna memang memprogram tetapi dieksekusi oleh si Central Processing Unit di sini. Persis seperti halnya sebuah komputer. Kita bisa menggunakan sebuah komputer, aplikasi apa-apa, kemudian kita kendalikan misalnya dengan menggunakan komputer, ya, gampangannya secara gampang sekarang microcontroller. Kenapa? Karena ada program-program yang kita buat, gitu kan? Oke, ini kita lanjut, jangan sampai terlalu lama di sini. Nah, di sini proses Central Processing Unit. Nah, kalau kita lihat sini, berarti itulah fungsi dari clock. Di satu sisi yang lain, kita lihat ada gambar yang lain. Yang menarik di sini adalah adanya bus, yaitu address bus, control bus, kemudian data bus. Masing-masing punya fungsi sendiri. Ya. Nah, di satu sisi yang lain ada ini tambahan I/O system bus. Sama persis seperti halnya sebuah microcontroller. Kalau dia sebuah microcontroller, ini semua tergabung dalam satu. Kalau ini kan terpisah. Nah, kalau di sebuah microcontroller, di sini ini dalam satu unit besar, gitu ya. Dalam satu unit besar ini jadi satu chip gitu. Dari satu chip. Nah, di sini. Dari satu chip. Misalnya ada ATmega 25 berapa ATmega 2650 misalnya. Nah, itu dalam sebuah chip gitu. Arduino Mega misalnya, atau itu sebenarnya dia ya menggunakan Mega itu. Jadi tipenya tipe yang Mega 2650 misalnya ya. Nah, ini dalam satu chip. Ya tentunya di sini nggak ada baterai, sini sampai sini aja ya, di sini. Nah, di dalam ini ya termasuk di dalamnya ada address busnya, control busnya, ini semua persis seperti itu. Nah, ini yang kita kenal untuk sebuah microcontroller di situ ya. Nah, di sini. Nah, sekarang kita lihat di situ ya. Kalau kita lihat sekarang di sini, oke lah. Sekarang kita lihat di sini ada juga setelah ini I/O bus, di sini nanti ada masukan dan luaran di situ. Unit I/O-nya. Nah, ini. Nah, ini yang memang membedakan dengan komputer. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nanti mungkin kembali ke gambar tersebut ya. Nah, yang pertama kita bicara tentang CPU. CPU ini apa toh? Central Processing Unit. Ya, ini saya nggak masukkan di sini ya. Jadi C ini central, P ini processing unit. Ya. Jadi unit pemrosesan pusat pemrosesan, unit pemrosesan pusat. Lah orang kadang salah kaprah. CPU-nya mana gitu kalau ketika kita bicara tentang komputer kan, yang diambil satu kotak gede itu. Bukan itu yang dimaksud sebenarnya gitu ya. Tetapi prosesornya apa di situ lah, CPU-nya itu yang dimaksud seperti itu. Ya. Nah, di dalam CPU di sini kalau saudara dulu
pernah ngambil mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer gitu ya, ini akan bicara tentang itu. Di dalamnya hanya ada di sini 3, yaitu arithmetic and logic unit. Ini berperan dengan untuk perhitungan, ya. Kemudian nanti yang logic ini berperan dengan logika-logika, and, or, dan not, gitu ya. Walaupun nantinya kalau saudara ambil mata kuliah misalnya digital begitu, dari half adder itu bisa menjadi full adder, ya. Jadi mulai dari penambahan, ya. Dari penambahan itu apa sih? Itu hanya sebuah rangkaian kombinasional, yaitu XOR dengan NAND, kan begitu. Itu dari awal dasar seperti itu penambahan seperti itu. Nanti dari penambahan nanti akan ada, ya, proses pengurangan. Jadi misalnya kalau saya lihat di sini, jadi ini dia sebenarnya hanya satu, dimulai dari awalnya itu satu, yaitu penambahan, ya. Misalnya kalau di sini A itu sama dengan B plus C, kan begini ya. Ini kita namakan penambahan, ya kan? Nah, bagaimana kalau dia membuat sebuah proses pengurangan? Kalau membuat proses pengurangan kan gini, operasinya A itu akan sama dengan B, ya katakanlah dikurangi D, atau C lah, katakan sama C. Ini kan proses pengurangan. Ini subtract. Nah, sebenarnya proses pengurangan ini merupakan bagian dari penambahan di situ. Caranya bagaimana? Kan saya bisa tulis seperti ini. Jadi B itu ditambah dengan komplement dari C. Nah, begitu kan bisa. Nah, inilah maka akhirnya ada subtract. Dari sini muncul rangkaian subtract. Kemudian nanti ada perkalian. Perkalian itu sebenarnya pergeseran. Ya, tambah kurang nanti ada proses pergeseran. Ya kan? Nah, terus kemudian nanti ada pembagian. Pergeseran juga lagi. Kanan maupun kiri. Ya kan? Nah, itu dari pergeseran ditambah, dikurangi. Nah, itu prosesnya. Jadi, istilahnya tambah, kurang, bagi, segala macam. Ini sebenarnya proses dari apa sih? Prosesnya dimulai dari ini. Nah, makanya saya katakan tadi bahwa untuk sebuah rangkaian kombinasional itu atau sebuah rangkaian digital itu lahirnya dari AND, ya, kemudian OR dan NOT. Dari 3 sini saja, ya. Dari sini nanti akan lahir, ya. Dari sini nanti ada XOR, XNOR gitu ya, dan XOR begitu kan. Kemudian nanti kalau kemudian diberi delay, maka lahirlah kita kenal nanti adanya flip-flop atau latch, ya kan? Dari sini nanti kemudian kita kombinasional dengan ada latch, berarti kita bisa menggunakan sebuah jadi timing segala macam. Nah, dari sini muncul nanti sekuensial itu. Sekuensial. Jadi mulai dari digital, maka DLS itu digital, dasar dari sebuah digital itu penting sekali diketahui gitu ya. Nah, dasar dari sebuah digital itu sebenarnya kan dari sebuah ditemukannya adanya semikonduktor gitu ya. Itu dari apa? TTL, transistor logik. Kembali di awal lagi itu adalah kita bicara tentang elektronika analog. Nah, kalau dulu ada namanya komputer analog, dia menggunakan apa? Oh, menggunakan op-amp misalnya. Bisa aja dia buat sebuah, dari op-amp itu sebuah penambahan, pengurangan gitu kan. Atau komparasi, begitu bisa. Jadi tidak harus dari digital lah. Cuman yang berkembang sekarang ini adalah dari digital. Kalau dulu ada namanya komputer analog. Nah, itu. Ya, ini kita bicara tentang itu. Jadi CPU ini berisi satu aritmatik dan logik, ya. Terus kemudian di dalamnya ada namanya register. Nah, register ini, ya. Jadi di dalam CPU ceritanya itu dia ketika melakukan proses, katakan misalnya ya, dia melakukan proses penambahan, pengurangan gitu ya. Ini coba saya hapus di sini ya. Proses dia mengadakan penambahan, pengurangan segala macam, atau dia melaksanakan mengeksekusi suatu perintah atau eksekusi suatu instruksi katakan ya. Maka kan dia akan menggunakan, ya, dia tidak bisa nanti secara langsung, dia akan menggunakan yang namanya, ya,
tempat begitu. Nah, kalau ini misalnya tempat eksekusinya, misalnya kalau gambarnya itu sebuah CPU ini seperti ini katakan, misalnya ya hasilnya seperti itu. Nah, di sini hasil misalnya. Hasilnya itu kan perlu dia tampung. Nah, ini di sini. Ditampung di sini. Nah, di yang ini juga dia harus ya untuk parameter yang satu di sini misalnya. Nah, dia masukkan di situ. Nah, hasilnya nanti dia kembalikan ke sana lagi gitu ya. Nah, misalnya nanti dari hasilnya misalnya A itu kan sama dengan ya. Dia mau nambah misalnya B plus C gitu kan ya. Nah, bisa saja dia masukkan dari sini gitu ya. Nah, nanti dari sini ini yang apa? Oh, di sini yang B. Misalnya nilai B, masukkan. Nah, di sini nanti nilai apa? Oh, nanti di sini nilai C di situ ya. Nah, di sini. Nah, setelah ini dia eksekusi OA plus B. Hasilnya di sini misalnya di sini 1, di sini ini 2 misalnya. Berarti nanti hasilnya 3. Nah, 3 di sini untuk menghemat gitu ya misalnya. Dia hasilnya dikembalikan ke sana. Nah, sehingga nanti nilai C itu ya, C itu jadi berubah menjadi 3 begitu. Nah, inilah yang kita kenal dengan itu register. Ya, register. Nah, ini register. Ini juga. Jadi, nah ini tadi. Nah, register itu adalah memori ya yang dia itu cepat sekali. Karena dia harus mengimbangi kecepatan yang ada di CPU di sini. Ya. Walaupun memang tidak secepat CPU gitu ya. Tetapi dia harus ada. Nah, kalau bicara tentang CPU nanti mau tidak mau akan berbicara tentang register di dalamnya itu. Tapi ini pengenalan saja. Ya. Jadi register itu tidak sebanyak dari memorinya gitu ya. Dia biasa cuman kalau tidak ya cuman satu lari gitu ya. Ya tergantung dari CPU-nya di sini. Kalau CPU-nya ini 32 dia bisa eksekusi ya berarti nanti di sini dia bisa 32 ya. Di sini 32 dipasang gitu ya. Kalau yang sekarang berapa? 64 lebih. Kalau yang 386 komputer yang 386 itu 64. Ya, itu yang Intel 386 yang lama gitu ya. Itu nah sekarang ya sudah lebih. Kalau nggak nambah 128 gitu ya. Nah, artinya apa? Semakin banyak. Ini kan maksudnya 128 itu maksudnya apa toh? Ini. Jadi istilahnya itu ruangnya di sini. Ada misalnya di sini ya, ada 32 ya dari 0 sampai 31 gitu. Jadi ada 32 ruang yang bisa diisi. Misalnya apa? Oh, kalau dia ini misalnya angka 1 gitu ya, itu atau misalnya A gitu kan, huruf A di situ misalnya. Berapa? Oh, yang disimbolkan ASCII itu 40 misalnya. Oh, 40 ini apa? Ya, kalau ini dalam bentuk linearnya kan di dalam penyimpanan seperti ini misalnya 1 0 sini kalau di sini 0 ya. 0 di sini ini 4 ya. 0 0 0 0 nah sini. Nah, ini dimasukkan ke dalam sana. Nah, ini kan kalau ini cuma 8 bit. Nah, maka dia bisa menampung lebih dari ini. Nah, ini cuma 8 bit kok ini, 8 bit. Nah, ini kalau ini bisa sampai 32. Apalagi yang 164. Nah, semakin banyak maka eksekusi dari si perintah itu semakin cepat bisa diambil gitu ya. Ya ibaratnya logikanya kalau di dalam misalnya ini kita mau ke GMC nih ya. Ke GMC. Ada orang sakit datang ke GMC mahasiswa UGM kalau sakit, oh di GMC itu murah. Nah di dalam GMC di situ dalam ruangnya itu ada 4 dokter misalnya, dibanding dengan 1 dokter. Nah ketika di ruang tunggu nah ini memorinya itu ibaratnya, maka akan dipanggil satu-satu. Silakan nomor 1 masuk ke dokter A misalnya. Nah, di dalam ruang dokter itu hanya 1 ya, berarti ya satu orang aja yang bisa dieksekusi. Tetapi kalau di dalam itu ada 4 orang dokter misalnya, maka 1 sampai 4 silakan masuk ke ruang A. Nah, dikerjakan nanti masing-masing dokter mengerjakan dengan 1 pasien. Nah, tapi dia akan bisa memasukkan itu 4 orang. Nah, itu juga sama seperti itu. Nah, itu dia ya. Jadi itu
istilahnya logika sederhananya di dalam kita memahaminya itu. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Kita lihat ya. Di sini ada ALU atau Arithmetic Logic Unit tadi seperti itu. Register itu seperti itu. Nih, ini registernya. Jadi penyimpanan. Nah, ada lagi di sini ada yang namanya control unit. Nah, disinilah control unit tadi ini nanti akan bekerja sama dengan clock tadi, gitu ya. Jadi, sudah ada clock, ya, maka dia harus ada yang namanya sinyal dari si control unit. Siapa yang memberikan sinyal ini? Yaitu CPU juga, gitu ya. Maka kan kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya nanti ada control unitnya ini atau control bus di sini, ya. Ini adalah dari CPU-nya itu, gitu ya. Nah, ini misalnya di sini ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada di sana. Oh, ternyata dia siapa yang menghasilkan di sini? Oh, dari CPU-nya gitu ya. Biar tidak bingung. Nih. Nah, kita lihat di sini ya. Biar ada dari control bus. Control bus ini dari siapa? Oh, dari CPU-nya. Maka di sini ada di CPU itu di dalamnya itu ada yang kita kenal dengan ya control unit. Ya, control unit ini yang menangani khusus control bus. Yang lain-lain tidak ada. Contohnya panahnya ini menuju. Ini menuju ke, ini menuju ke. Tapi kalau ini keluar, dia yang mengendalikan. Jadi dari CPU inilah ini dihasilkan kontrol bus. Nah, berarti CPU ini dia yang mengendalikan. Nah, maka sekarang misalkan gini ya. Seperti apa sih ya control bus di situ logikanya sekarang gini aja. Misalnya di sini ya. Ini yang tadi ini ya. Ini adalah D flip flop yang tadi. Ini D tadi. Ini masukannya dari sini. Ya, kita lihat betapa pentingnya sebuah control bus. Ini kalau saya kasih sebuah rangkaian seperti ini, kemudian saya kasih di sini ini masukannya katakanlah D gitu ya. Yang bisa 0 atau 1. Ini saya kasih 1. Nah, di sini ada sebuah bagian control unitnya. Ya. Clocknya sudah ada, ya. Ini saya masukkan nilai 1 misalnya nih ya. Saya masukkan nilai 1 di sini, ya. Awalnya di sini itu nilainya adalah 0. Misalnya seperti itu. Ya. Nah, saya kasih clock di sini. Saya kasih clock. Clock bernilai 1. Harusnya ini berubah. Harusnya ini berubah jadi 1 sesuai dengan itu. Tetapi kalau tidak ada yang namanya control unit di sini, ya, itu tidak akan berubah. Maka syaratnya ini harus juga nilainya itu bernilai 1. Nah, ini jadi ini ada yang namanya control unitnya. Gitu ya. Setelah control unitnya bernilai 1, maka baru ini berpindah jadi nilai 1. Begitu. Karena apa? Ya 1 di sini 1, hasilnya berapa di sini? 1. Nah, karena di sini ada clocknya, bersamaan di sini ada clocknya, maka di sini jadi nilainya 1. Nah, gitu. Ini fungsi dari sebuah control unit itu seperti itu. Ya. Saudara, misalnya bayar sudah. Kuliah nih ya, contohnya. Diterima di UGM, di Elins atau di MIPA lah katakan. Matematika, fisika, segala macam. Syarat yang lain adalah saudara harus daftar ulang. Ya, kuliah gitu ya. Kuliah apa? Kuliah PLC gitu misalnya. Ya. Nah, sudah bayar, sudah segala macam, gitu. Tetapi misalnya perkuliahannya itu ya cuman hanya namanya saja. Tapi tidak pernah diselenggarakan. Gimana? Ya nggak dapat apa-apa. Nah, itu ibaratnya sebuah kontrol unit itu seperti itu. Ya. Orang sudah berada di depan pintu. Sudah totok-totok mau masuk karena ini tamu misalnya. Ya kan? Tetapi belum dibukakan pintu.
oleh pemilik rumah. Lah pemilik rumah kenapa nggak membuka pintu? Lah kuncinya belum ada atau kuncinya ditaruh di mana lupa, ya tetap nggak bisa masuk kan. Nah itu dia. Nah jadi pentingnya sebuah sinyal control unit itu seperti itu. Oke, ini bicara tentang sebuah CPU yang isinya ada 3, yaitu arithmetic, register, sama control unit di situ ya. Oke, nah terus kita lanjutkan. Ya. Yang kedua di sini adalah bus atau jalur. Ya. Nah, bus ini penting sekali karena apa? Ya ibaratnya ya orang itu untuk berkomunikasi satu dengan yang lain. Itu kalau tidak ada medianya gimana sih? Kalau tidak ada medianya gimana sih? Nah, kalau tidak ada medianya ya susah. Kalau tidak ada medianya maka nggak bisa. Nggak bisa apa? Ya nggak bisa komunikasi antar unit. Gitu kan? Nah, maka antar unit ini bisa berkomunikasi karena apa? Karena ada jalurnya. Nah, jalurnya ini juga bergantung dari ya kecil atau besarnya atau sempit atau lebarnya ya jalur tersebut. Nah, maka dikatakan biasanya jalur tersebut ukurannya ini dalam bentuk bit atau word, di mana satu word ini sama dengan 8 bit, gitu ya. Nah, itu tadi seperti tadi. Kalau misalnya di CPU itu bisa sampai berapa misalnya? Oh, dia sampai misalnya bisa sampai 8 bit atau 16 bit misalnya. Ya. Nah, itu lebih cepat dibanding yang 8 bit. Ya jalurnya namanya. Kita kalau contoh kita berada di jalan tol dengan jalan kampung misalnya, ya kan beda. Nah, itu. Ya. Ini jadi semakin besar ya, jalurnya, maka akan semakin cepat eksekusinya. Nah, kalau kita lihat juga di sini ada 4 ya. Ada 4 seperti yang kita lihat di sini tadi, ada 4. Jadi ada bus alamat atau address bus, ada kemudian data bus, ya, ada kemudian control bus, dan ada juga di sini I/O system bus di situ. Jadi ada 1, 2, 3, 4, gitu ya. Ini yang menghubungkan, kalau saudara lihat di sini, yang menghubungkan antara satu unit dengan unit yang lain. Ini kan unit semua ini bisa terhubung. Nah, sekarang kita lihat di sini kok ada panah 2, ada 1, ada 2. Ini maksudnya gimana? Sekarang kita lihat. Di dalam data bus ini ada 2 jalur. Ya. Ada bisa masuk, bisa keluar. Artinya apa? Artinya data entah dari unit mana bisa masuk ke CPU dan bisa dikeluarkan juga dari CPU. Itu. Nah, kemudian di sini ada yang cuma satu arah, berarti dia hanya bisa mengeluarkan. Nah, ini. Nah, seperti kalau misalnya kita lihat sini ada ROM, data, RAM di sini, ini bisa masuk dan mengeluarkan. Di sini juga bisa masuk dan mengeluarkan. Nanti kita lihat satu-satu. Oke, di sana ini sama juga. Nah, yang tidak bisa memasukkan itu ini cuma dari control bus. Control bus hanya dikeluarkan dari CPU dan ini dimasukkan ke dalam sistem-sistem yang ada di situ atau unit-unit yang ada ya. Nah, kalau dilihat di sini juga alamat ini juga yang mengakses itu yang bisa mengeluarkan di sini adalah dari CPU gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini seperti ini ya. Masuk keluar. Nah, kalau kita lihat di sini oh, berarti keluaran di sini dalam I/O system bus di sini berarti output. Nah, di sini berarti input. Nah, itu seperti itu. Oke, nah sekarang kita lihat masing-masing fungsinya. Kalau kita lihat di sini ada database. Database ini fungsinya apa toh? Oh, data. Jadi dia akan membawa data. Itu. Dia akan membawa data ya yang akan atau yang telah diproses oleh CPU. Jadi entah dari sesuatu yang ada dari sini, entah misalnya bisa dari data RAM, bisa dari sistem ROM, bisa dari input atau output, bisa dari user program. Ini melewatinya seperti ini di sini. Jadi
tidak dijadikan satu, antara data dengan ini itu tidak jadi satu, gitu ya. Dengan bus alamat itu tidak jadi satu. Kalau jadi satu ya nanti dia harus ada pengaturan namanya. Nah, itu. Jadi data ini ya, data bus ini untuk ya jalur dari data ya. Data yang akan atau telah diproses CPU ya. Maka kalau data internalnya ini 8 bit, ya dia akan bisa istilahnya dia bisa membawa sebesar 8 bit. Kalau itu ya sebuah nilai, misalnya berapa? Oh, ini misalnya dia ya. Misalkan di sini, misalkan dia ya 100, nilainya itu 128 yang akan ya, misalnya ada A, itu nilainya sama dengan 128. Kan tidak mungkin ini 128 ini dimasukkan di jalur data di situ, Bang. Ini bentuknya itu desimal kan? Maka ini harus dikonvert dulu ke dalam apa? Ke dalam biner. Gitu ya. Maka ini harus dikonversi dulu ke dalam biner. Ya, jadi yang ada di jalur data itu ya 0101 itu gitu ya. Misalnya seperti ini gitu ya. Ini sampai ada 8 misalnya. Nah, ini ada 8 bit. Nah, 8 bit. Nah, kita lihat itu 128 itu bisa nggak sih? Memenuhi tidak dia misalnya untuk 8 bit di situ. Kalau tidak memenuhi ya nggak bisa. Contohnya aja misalnya dia jalurnya hanya 2 bit ya. Di sini misalnya 2 bit. Nah, 2 bit di sini dia bisa berapa? Ya 0 karena 2 bit 00 sampai 11 gitu ya. Nah, 11 ini berapa? 3. Maka kalau kita pasang nilainya sama dengan 4, ya dia akan kembali 00. Gitu kan? Tuh, ini kalau jalurnya ini 2 bit. Nah, begitu juga kalau jalurnya ini 8 bit ya. Nanti sini ada 8. Gitu ya. Jadi, ada berapa kombinasi yang bisa dia masukkan. Itulah range-nya dia. Gitu ya. Nah, itu. Nah, terus ini sebuah data bus itu seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang kita kenal dengan address bus. Nah, address bus ini adalah untuk membawa alamat. Nah, alamat dari suatu lokasi dari memori. Ya. Nah, memori rata-ratanya memori itu ibaratnya sebuah loker. Gampang analoginya itu seperti sebuah loker. Ya. Jadi sebuah loker di sini kalau kita lihat di sini ya, misalnya kalau saudara mungkin ya, ada yang mungkin kalau contohnya ya loker dosen gitulah ya. Itu suatu loker dosen di sini kan. Nah, di sini. Nah, di sini ini ada alamatnya. Di sini 0, alamat 1, alamat 2, segala macam sampai seberapa banyak di sini. Nah, di sini. Nah, ini memorinya. Misalnya dia ternyata dia hanya bisa menampung 2 kotak untuk satu dosen misalnya, atau untuk satu mahasiswa ya cuman misalnya kalau yang di masjid itu cuma 1 kotak untuk apa? Untuk menyimpan tas dan sepatu misalnya. Nah, itu misalnya. Ya udah, dia punya kuncinya. Terus kemudian nanti di loker nomor berapa? Oh, 0, di sini 0 misalnya. Nah, itu seperti halnya sebuah matriks atau seperti sebuah tabel gitu ya. Nah, kalau di dalam memori itu tidak ada yang namanya memori misalnya, oh dia mau masukkan nilai 8 dengan 8 di sini. 88 misalnya. Dia mau masukkan ke dalam memori. Ini enggak, ini nilai apa? Kalau ini sebuah simbol bisa gitu ya. Tapi kalau ini sebuah ini tadi ya kita lihat apakah dia nanti terwakili tidak sebesar itu. Nah, maka dia memori itu biasanya kalau yang dulu itu ada 8 bit. Berarti kalau dia ukuran 8 bit di sini 0 sampai 7. Ya, dia bisa berapa? Sebesar satu word gitu ya, satu word gitu ya. Misalnya di situ ya. Nah, berarti dia hanya bisa sampai dengan 7. Kalau dia bisa 2 word gitu ya. Berarti dia bisa sampai 16 gitu. Maksudnya apa? Di sini ada 8 bit gitu ya. Nah, ini. Ya seperti hanya sebuah register tadi. Nah, ini di alamat berapa? Oh, ini di alamatnya 0 misalnya. Nah, ini nanti isinya kalau 8 ya 1 0 0 misalnya. Kalau dia 8 ya, jadi
Ya, di sini berarti 0 sampai kalau 8 ya 0 0 0. Di sini kalau 4 di sini ya 1 gitu kan ya, seperti itu. Nah, ini baru 4, yang lain ya 0 0 gitu kan. 3 4 di sini 0. Nah, ini kalau ini 8 bit misalnya. Ini angka misalnya ini misalnya 8. Nah, di sini kalau kita lihat gitu ya, di sini yang address bus di sini, alamat di sini, ini dikeluarkan siapa? Oh, yang bisa mengadres di sini adalah CPU-nya, ya. Nah, di CPU nanti dia akan mengalamati kemana? Ya, bisa ke unit-unit yang dikehendaki, gitu kan? Nah, ini. Nah, terus ada lagi di sini, ya, kita lihat, ya, di samping address bus adalah control bus ini tadi, ya. Di sini control bus. Nah, control bus di sini membawa sinyal yang digunakan oleh CPU untuk mengendalikan sistem. Ya, itu tadi seperti yang saya katakan tadi, ya. Maka kalau dulu tuh ada kuliah namanya sistem digital, yaitu tadi membuat sebuah control unit. Wah, menarik sekali dulu itu. Ya. Jadi, saya mau buat sebuah piranti yang dia itu belum akan berkomunikasi kalau dia belum menerima sebuah sinyal dari CPU. Nah, itu. Nah, ini contohnya ini. Jadi control bus membawa ya sinyal-sinyal digunakan CPU untuk mengendalikan sistem, ya. Misalnya nih CPU akan beritahu, ya. CPU akan menginformasikan ke memori bahwa akan menerima data dari I/O dengan memberikan sinyal dalam waktu tertentu agar dapat disinkronkan. Jadi misalnya ada satu perintah. Perintahnya apa? Kalau secara ini perintahnya misalnya dia katakan in, ya, in 08 misalnya, in 08 ini bahasa istilahnya bahasa mesinnya ya. In itu ini adalah opcode-nya, ini kita kenal dengan opcode-nya ya. Terus di sini ya, nah di sini opcode-nya, nah 08 ini adalah alamat daripada si I/O-nya, misalnya seperti itu. Misalnya, oh ini kalau 08 berarti ini output misalnya. Masukkan dari input bukan output, ya, berarti sini input di alamat berapa? Alamat 8. Nah, maka kalau ketika ini dieksekusi oleh CPU, maka CPU ini akan beritahu gitu ya. Di sini berarti dia akan cari misalnya di mana, oh di sini nih alamatnya di 8 nih di sini misalnya. Maka dia beritahu ya dari memori. Nah, sebelumnya dia misalkan ya, misalnya dia ini in 8, nanti dia akan masukkan ke dalam memori. Setelah itu ya, dia masukkan di memori, misalnya alamatnya itu F3 misalnya. Nah, di memori yang alamat F3. Maka dia akan beritahu di sini misalnya, oh ini mana nih? Ini data ya, dia data. Dia bilang bentar lagi nanti akan ada ya alamat F3 siap ya, dia bilang gitu. F3 siap. Karena nanti akan ada data yang mau masuk, dia bilang. Maka terus kemudian setelah ini dia kirim, setelah dia buat alamatnya di sini, tempatnya di sini, dia berikan, ya. Maka dia bilang, sekarang kamu siap, karena ini data mau saya ambil. Terus akhirnya nanti di sini dia ambil lewat sini, thread masuk ke sana. Nah ini dengan perintah apa? Oh ini, gitu ya. Nah inilah tugas dari si CPU itu seperti itu ya, untuk mengatur jalannya ya penyimpanan data, pengambilan data, kemudian mengeksekusi. Jadi berat, nah, tugas dia ini besar ya. Tugas dia mengendalikan semua yang ada di sini. Nah, lo kok bisa 0,8 dari mana? Ini yang buat. Maksudnya nanti in ambil dari ini alamat sekian. Ini siapa? Oh nanti ini permintaan dari si user. Jadi yang si pemrogram gitu. Nah, itu fungsi dari si ini tadi ya. Dari control bus. Nah, ada lagi yang kita kenal dengan sistem bus. Nah, ini di komputer di sini ya. Kok zaman dulu itu enggak ada yang di sini. Kalau bus ya cuma ada 3 di sini. Kalau yang komputer. Nah, tetapi dari yang sekarang ada microcontroller segala macam, ini ada yang kita kenal dengan sistem bus.
khusus atau mengkhususkan hanya dengan ini. Port I/O dengan unit I/O. Jadi untuk saling berkomunikasi. Kalau saudara lihat di sini, ya, I/O bus di sini, ini komputer hanya sampai di sini. Nah, tambahannya ini adalah ini, ya, I/O system bus. Jadi yang membuat atau memfasilitasi antar muka antara I/O yang ada di sini itu dengan I/O yang ada di unit ini, gitu ya. Nah, mestinya nantinya juga ini akan, ya, bergantung dari pengendalian dari tidak lepas dari CPU di situ, gitu. Nah, sehingga ketika ini dia akan mengirimkan sebuah data, ya, dia akan tampilkan di situ, gitu ya. Dia akan diambil oleh si input, sehingga dia sampai di depan pintu di sini, ya. Kalau ini tidak diizinkan ya nggak bisa. Kalau nggak ada ini nggak akan bisa, begitu, ya. Nah, inilah, ya, ini apa fungsi dari si I/O system bus, gitu ya. Jadi hanya memfasilitasi antar muka antara input output yang ada di luar di sini dengan yang ada di dalam di situ. Nah, nanti adapun nanti dia di sini, ya, kalau saudara lihat di sini, jadi saudara lihat di sini, ya, ini kan, ya. Nah, di sini ini ada ininya apa? Kalau saudara lihat di sini ada buffer, optocoupler, latch, driver interface, driver segala macam, ini nanti, ya. Ini nanti, gitu ya. Nah, ini kan kalau yang kita lihat di sini nih sistem aktuatornya main-mainnya di sini nih, ya, input outputnya. Nah, sekarang kita lihat kembali di sini ada tadi sudah bicara tentang sistem bus, komunikasi antara port I/O dengan unit I/O. Nah, terus kemudian ada yang kita kenal juga dengan ROM atau read only memory sebelumnya. Memori secara umum, ya, kalau kita lihat kembali ke sana, memori ini secara umum itu ada, biar tidak ini, ya. Ini memori, kita lihat, ya. Di sini nih di memori ini ada berapa jenisnya, ini kita lihat, ya. Kalau kita lihat di sini nih ada satu ROM, yang kedua RAM. Nah, RAM ini ada dua, RAM untuk data dan RAM untuk user program. Kalau di komputer itu memorinya itu besar, ya. Kita punya komputer berapa? 32 GB misalnya. Nah, oleh sistem operasi itu bisa dibagi-bagi dalam satu tempat besar di situ, kayak apartemen lah, gitu ya. Bisa dibagi-bagi. Untuk data kamu bagian ini alamat sekian sampai sekian. Untuk I/O sekian sampai sekian. Untuk ini sekian sampai sekian. Nah, karena di sini ini keterbatasan, ya. Dia juga namanya juga mini, ya, bukan mengkhususkan untuk istilahnya untuk mengolah, ya, program-program yang besar, kemudian yang rumit. Ya, cukup yang sederhana, yang penting si I/O-nya ini bisa terfasilitasi. Ini kalau dari VLC di situ, karena fungsinya cuma untuk mengendalikan saja, ya, dan dengan perhitungan-perhitungan sederhana, begitu kan. Nah, maka di sini memori yang digunakan juga tidak terlampau besar di situ, ya. Nah, kita lihat di sini ada 3 jenis. Ada sistem ROM, kemudian ada juga ya, data yang modelnya RAM, kemudian juga ada user program, gitu ya. Yang ini juga dari RAM juga, gitu ya. Nah, sekarang apa bedanya? Sekarang kita lihat sini. Untuk ROM, read only memory, ya, dia hanya menyimpan, ini sifatnya permanen. Nah, karena permanen artinya jangan sampai, ya, dia ini dikacau oleh, ya, program-program yang ada dari luar, atau orang bisa sembarangan istilahnya mengubah-ubah. Karena apa? Kalau dirubah-rubah nanti dia rusak, dia punya ini, apa? Dia punya peralatan. Nah, contohnya ini kalau yang sekarang ini misalnya saudara punya BIOS di komputer. Nah, BIOS itu kan dibuat
permanen di situ. Walaupun nanti ya bisa di-erase di program, oke, itu tidak ada masalah, itu jenisnya saja, ya. Tetapi sifatnya ini adalah penyimpanan yang permanen, jadi tidak semudah, ya, tidak semudah diganti-ganti. Jadi orang atau bahkan mungkin pengguna atau programmer ya, user sebagai seorang user pengembang juga nggak bisa. Yang bisa ini biasanya yang pabriknya. Biasanya kalau dia untuk menyelamatkan agar jangan sampai dia ini dirubah-rubah, maka dia menggunakan ya penyimpanannya itu sifatnya yang permanen. Walaupun nanti misalnya, kan ada update itu bagaimana Pak? Iya bisa, gitu ya, bisa. Caranya dengan cara ya kita buat yang sifat penyimpanannya itu bisa di-erase dengan menggunakan tegangan atau arus, gitu ya. Nah, tetapi secara umum dia bisa dipakai. ROM ini sifatnya itu permanen. Nah, yang biasa menggunakan atau yang biasa meletakkan itu adalah pembuatnya atau pabriknya. Nah, untuk apa? Ini sistem operasi atau data yang tetap yang digunakan CPU. Ketika ini dia ada setting defaultnya itu ketika pertama kali dihidupkan. Nah, ini. Nah, ketika juga kita kan seperti itu. Ketika kita membuka laptop gitu ya. Bukan dengan di hibernate misalnya. Walaupun hibernate pun sebenarnya teknologinya ya kurang-kurang lebihnya secara garis besar itu sama. Pertama kali ketika komputer dihidupkan, maka dia akan cek selalu BIOS-nya dulu. Ya kan? Nah, setelah BIOS-nya oke, peralatan semua sudah clear, bisa dipakai, maka baru dia akan ya pindah ke hard disk. Nah, dia lihat di sistem operasinya itu ada nggak? Oh, ternyata ada di C misalnya. Maka dia akan jalankan itu sistem operasi yang ada di situ. Lalu tampillah grafik segala macam semua aplikasi. Nah, itu. Tapi di awalnya itu ya ini digunakan ya untuk penyimpanan yang sifatnya permanen. Begitu juga sistem operasi begitu juga pada PLC. Dia punya sistem operasi juga, gitu kan. Nah, sehingga nanti apa yang dijalankan ketika kali dihidupkan itu nanti ini yang pertama kali nanti yang diambil datanya oleh CPU. Nah, caranya bagaimana, Pak? Ya, caranya dia harus di-set ke arah itu memang, ya. Jadi CPU pertama kali hidup, maka dia akan set berapa? Alamat berapa, nanti alamat itu yang dituju dulu. Nah, itu. Jadi kalau dulu memang ada kuliah-kuliah itu tuh sangat menyenangkan sekali, sehingga bisa dipakai untuk apa? Kita bisa buat, ya tahu filosofi jalannya komputer, atau bisa bahkan juga bisa kita buat sebuah komputer. Tapi kan kalau sekarang udah terlalu jauh gitu ya. Nah, sekarang sudah semuanya serba high, yang model high. Oke, yang selanjutnya ini ada yang kita kenal dengan random access memory. Atau ada juga yang mengatakan random access memory. Jadi RAM. Gitu. Tapi lebih umum dikatakan random access memory. Ya. Nah, random access memory di sini ada dua. Ada untuk user dan ada untuk data. Apa bedanya di situ ya? Kita lihat di sini dari gambar. Nah, kalau kita membuat sebuah program aplikasi yang akan mengendalikan dari sebuah PLC di sini gitu ya. Maka program itu pertama kali kita buat dulu. Kalau yang umum, di mana? Oh, di komputer kita simulasikan sesuai berjalan dengan yang kita kehendaki, maka baru kemudian kita lakukan proses upload. Nah, kita upload dari komputer, dari laptop ini ke programnya, ke tempatnya sini. Sama persis seperti ketika kita bermain dengan microcontroller. Ya. Maka kita lakukan proses, ya, ada yang mengatakan di-download. Di-download maksudnya kalau kita lihat sisi dari si microcontroller, maka program itu di-download ke microcontroller, gitu ya. Nah, sebenarnya kita memindahkan program yang ada di PC kita yang sudah jalan tadi, ya, itu kemana? Ke ini tadi, user program namanya, ya, ke user program di sini. Nah, disinilah nanti program itu disimpan atau diletakkan, gitu ya. Nah, nanti CPU ini akan melihat, ya, ketika ini sudah dijalankan, sudah di-upload di sini, kemudian kita tekan tombol reset atau kita tekan running di sini, maka CPU otomatis akan mencari
atau akan mengarahkan alamatnya yang ada di dalam di sini itu ke alamat dari user program. Nah, nanti ini akan dijalankan berulang-ulang di situ. Ya. Ini jadi diletakkan di sini. Ya, diletakkan di sini. Nah, jadi ini untuk user program itu seperti itu. Nah, kemudian ada lagi di sini RAM untuk data, yaitu untuk menyimpan informasi, macam-macam informasi, bisa yang dari I/O, bisa nanti untuk sebuah nilai timer atau counter atau peralatan-peralatan lain yang memang memerlukan, atau mungkin variabel-variabel yang kita pasang di situ, gitu ya. Nah, ini nanti akan akan digunakan untuk ya membantu atau memproses di situ. Nah, misalnya itu tadi. Jadi misalkan di yang ini tadi ya, misalnya C itu sama dengan A plus B misalnya. Nah, nilai A plus B ini diletakkan di mana? Ini kan nggak mungkin dimasukkan ke dalam ini tadi semua user program di situ, nggak mungkin dimasukkan itu. Nanti di sini ya memang awalnya di sini dari satu, misalnya kalau kita set 1 misalnya, ya memang di situ, tapi nanti hasilnya ini mau diletakkan di mana? Nah, inilah fungsinya tadi itu untuk data yang RAM itu tadi, di situ ya. Nah, ini ya. Ini jadi dia akan menyimpan hasilnya itu di situ. Nah, setelah nanti disimpan mungkin mau dipakai lagi, atau mungkin kita buat sebuah counter misalnya, oh counter sekarang berapa, sekarang yang nilainya 5.000 tampung dulu. Nah, itu dimasukkan di sini di dalam data RAM. Nah, terus ada lagi, ya ini yang sekarang ini lebih banyak dipakai di sini ya. Ada ROM yang sifatnya erasable and programmable. Nah, ini fungsinya apa toh? Fungsinya, nah di sini memang tidak ada di sini ya. Ini secara umumnya itu tidak, di sini tidak ada. Nah, kita ketahui yang sekarang, RAM itu sebenarnya bersifat apa toh? RAM itu sifatnya itu adalah volatile memory, maka kan jadi volatil, maksudnya itu volatil itu apa tahu, bicaranya volatil itu mudah menguap. Artinya ketika listrik mati, ya udah program itu jalan mati gitu ya. Program itu tidak berjalan. Karena apa? Karena semua programnya terhapus. Karena apa? Oh, listriknya mati gitu ya. Tiba-tiba mati gitu ya. Maka program yang ketika mesin atau ketika sistem itu berjalan tiba-tiba mati, ya sudah. Misalnya contoh kan, misalnya ya, saudara punya, kalau sekarang ada laptop, tidak ada masalah. Kalau saudara pakai yang namanya CPU, yang biasa bukan laptop, begitu kan, tanpa ada baterai, gitu kan, ketika lampu mati gimana? Sudah ngetik-ngetiknya itu, misalnya data skripsi atau menganalisis data skripsi gitu. Dead, mati begitu, ya sudah, pasrah. Ya. Begitu hidup lagi, kita lihat apakah sempat menyimpan atau tidak. Kalau tidak, ya sudah, hilang. Gitu kan? Nah, karena apa? Karena semua datanya itu ada di RAM. Nah, maka sekarang sudah beralih RAM-nya ini rata-rata itu yang sifatnya itu non-volatil. Nah, non-volatil itu apa? Non-volatil itu seperti ini non-volatil gitu ya. Seperti halnya kita melakukan proses hibernate. Nah, hibernate. Ya kan? Hibernate pada apa? Pada laptop. Jadi kerjaan kita tidak akan hilang, akan disimpan. Nah, penyimpanan itu karena apa? Karena ada teknologi yang kita kenal dengan di sini nih, ya. EEPROM ini tadi, ya, erasable and programmable. Sifatnya dia ini istilahnya akan permanen. Nah, pakai tanda petik, permanen di tempat itu. Tetapi ini bisa dihapus, diprogram ulang bisa, gitu ya. Jadi istilahnya proses hibernate yang di laptop itu akan tidak berlaku kalau kita melakukan proses restart ulang, ya kan? Nah, kalau dia pakai hibernate di sini berarti kita melakukan proses istilahnya erasable programmable ROM. Nah, fungsinya apa? Nanti ketika terjadi mati tiba-tiba, ya, listrik dari jala-jala gitu ya, kemudian tiba-tiba down, yang terjadi apa?
data itu akan hilang. Tetapi dengan adanya erasable ini, maka ini data yang sudah kita buat itu masih akan tetap tertanam di situ. Ya. Jadi tidak akan mudah hilang. Juga proses-proses misalnya setelah kita downloadkan kita upload ke PLC di sini, programnya itu dia akan tetap tertanam di situ karena apa? Karena ada ini. Ya. Nah, syaratnya memang harus ya ada yang namanya baterai. Ya. Agar proses itu bisa berjalannya. Karena apa? Ketika tiba-tiba listrik mati, ya, misalnya di sini nih, ya ada detektor, ya istilahnya sudah, karena PLC yang sudah canggih sekarang itu kan ada backupnya berupa apa? Baterai di sini. Ya. Nah, maka ketika terjadi listrik ini mati, maka tidak berfungsi kan, semua ini tidak berfungsi jadinya, maka program yang ada di sini ini diselamatkan, ya, melalui apa? Melalui EEPROM tadi. Ya. Nah, di sini melalui EEPROM tadi. Nah, nanti ada unit tersendiri yang di sini, katakanlah unit yang lain. Nah, ini diupload ke sana, dipindahkan ke sana. Siapa yang memindahkan? Ya, CPU ini juga. Dia akan memindahkan semua, dia perintahkan nih karena ini mati, berarti harus semua ke sana. Nah, otomatis CPU-nya ini kan juga harus dihidupkan. Ya, dia dari baterai ini juga nih otomatis juga yang akan menghidupkan CPU di situ. Gitu. Kondisi bahaya karena apa? Karena lampu mati misalnya, atau jala-jala terputus, terjadi switch off. Maka langkah pertama yang harus dilakukan menyelamatkan semua aset program yang ada di sini, ya, atau mungkin juga ada yang ada di sini, gitu ya. Ini dipindah kemana? Ke ini tadi, EEPROM di situ. Nah, ketika nanti program ini berjalan lagi, hidup lagi, maka dia ini akan dipindahkan ke sana kemana lagi. Ya, ya samalah seperti kita melakukan proses hibernate pada laptop gitu. Kalau sekarang lebih mudah memahaminya. Nah, ketika kita pencet tombol power lagi, yang keluar apa? Yang keluar yaitu tadi, ya, yang hasil yang disimpan saat kita bekerja itu tadi. Nah, ini fungsi dari si ini tadi, ya, EEPROM itu tadi, ya. Ini jadi maksudnya ini ceritanya itu bicara tentang itu tadi, ya. Oke, nah terus kemudian, ya, kita lihat di sini. Setelah memori ada yang namanya unit input dan output. Nah, ini sebenarnya tujuan dari itu tadi, kita itu sebenarnya untuk apa sih? Untuk mengendalikan secara binary kan. Jadi dengan adanya konsep yang tadinya relay, kemudian akhirnya dengan adanya teknologi mikroprosesor di sini digantikanlah ya yang relay itu tadi, ya, yang tadinya menggunakan tenaga manusia atau operator di situ, ini digantikan oleh instruksi, ya. Maka nanti yang menjalankan ini adalah instruksi. Nah, instruksi kemudian yang dikendalikan dari input dan outputnya tetap sama, gitu. Konsep filosofinya tetap sama. Nah, oleh karena itu, ya, unit input output di sini ini adalah unit yang memang paling, ya, banyak dia dibanding dengan komputer biasa. Nah, jadi unit input dan output ini dia berhadapan langsung dengan sistem, dengan dunia luar, ya. Ibaratnya dia sebagai interface lah begitu, ya. Jadi antar muka. Kalau ini ada dunia luarnya, dia sistem luar, sistem dalamnya, sistem yang ada di dalam, internalnya. Nah, di sini yang ini eksternalnya. Nah, dia ini sebagai penerjemah, ya. Apa yang dikehendaki oleh luar, maka dia pesan ke dalamnya dalam. Nanti hasilnya bagaimana? Nanti dia akan beritahu kembali. Nah, ini. Nah, unitnya ini karena dia input dan output, maka bisa, ya, ada peralatannya. Ya, kalau dia input dia bisa berupa dari sensor. Kalau dia output dia bisa dari motor, solenoid, atau mungkin yang lainnya.
Ya. Nah, kita lihat di sini bagian unit dan input. Ini unit input dan output hampir sama juga dengan memori, cuman dia tidak bisa menyimpan. Tetapi dia mempunyai alamat yang sifatnya juga unik. Tunggal, tidak boleh sama, gitu ya. Nanti kalau sama ketika eksekusi dari CPU ini akan bingung loh. Kenapa ini kok nilai apa ada alamat yang sama? Nah, nggak bisa, nggak boleh. Nah, maka dia ada yang namanya channel atau kanal-kanal, gitu ya, dari si I/O tadi. Nah, ini kalau kita lihat di situ. Sini. Jadi dia ada I/O, ya, sama busnya juga bus binary gitu ya. Di sini ada kanal-kanal. Channel ini kanal, saya katakan channel gitu ya. Atau ya kanal lah, kanal. Ada port-portnya, begitulah ya. Terminalnya, gitu ya. Dia punya alamat sendiri-sendiri. Oh, misalnya alamatnya berapa? Oh, ini 1, ini 2, ini 3, gitu ya. Ini 4. Oh, berarti di sini kalau dikatakan input 1, I1, berarti apa? Oh, berarti dia alamatnya 1. Kalau nanti di sini nih O2, gitu, berarti dia, oh, di sini yang nomor 2. Output nomor 2. Misalkan seperti itu. Ya, nah ini, jadi ini menunjukkan karakteristiknya dia input atau output. Nah, di sini alamatnya. Ini juga begitu, ya. Mungkin juga sama. 1 juga di sini, ya. Ininya selalu kok ini sama. Ini 1 juga, ini 1. Ya, beda. Ininya ini output, ini input gitu. Nah, ini yang dimaksud, ya. Input outputnya, unit input outputnya itu seperti itu, ya. Nah, terus kita lihat di sini, ya. Ternyata di bagian unit I/O itu terdapat yang namanya isolasi. Nah, isolasi berarti ada yang terpisah. Ada juga nanti yang namanya pengkondisi sinyal. Ya. Yang ini isolasi, kemudian pengkondisi sinyal, semuanya ini, ya. Ini, ya, bisa nanti berupa sensor, nanti ini sebagai masukan, atau aktuator sebagai keluaran. Walaupun terisolasi, ya, walaupun dia nanti mungkin tidak sama sinyalnya, yang satu AC, yang satu DC, yang satu AC, tapi bisa saling terkoneksi. Nah, ini. Jadi, di kanal input dan output, saya ulangi, itu terdapat yang namanya isolasi atau isolator, gitu ya, dan ada yang namanya pengkondisi sinyal. Dua sistem atau unit subsistem ini, gitu ya, inilah yang dia ini mengakibatkan, ya, baik sensor sebagai masukan, ya, yang mungkin dia ini besarannya tidak, jenisnya sama, tegangan luarannya, tetapi bisa jadi satunya AC, satunya DC. Bisa jadi dengan luaran yang ada di sini itu bisa saling berkomunikasi. Nah, misalnya apa? Misalkan begini. Si input ini kita isi dengan sensor, katakanlah cahaya. Ya. Si outputnya kita isi dengan, kita bentuk dengan, ini luarannya berupa apa? Switch atau relay, katakan seperti itu. Cahaya, gitu ya, redup atau misalnya terangnya cahaya di sini, itu kok bisa mengendalikan lampu, misalnya ya, hidup atau mati. Nah, itu. Jadi dari besaran fisis berupa cahaya yang sifatnya luarannya itu berupa misalnya, nah ini yang dari teman-teman fisika ini bisa tahu, di sini kan besarannya itu apa? Dalam bentuk besarannya apa? Lux gitu ya. Loh, ini cahayanya sekarang, karena kalau kita pakai kadarnya, ini terang. Berarti lampu harus mati. Oh, mendung ini, jam sekian ini mendung. Maka lampu harus hidup agar apa? Agar senantiasa ruangan di situ atau tempat di situ itu selalu terang. Dua hal yang berbeda, tapi kok bisa saling terkoneksi,
terkoneksi gitu ya. Nah, misalnya di dalam PLC di sini misalnya, oh ternyata ada unit isolasinya dan ada unit pengkondisi sinyalnya. Kedua inilah yang dia itu bisa saling berkomunikasi. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dia bentuknya saling terkoneksi, berkomunikasi. Kita lihat lebih dahulu. Yang pertama, kita lihat isolasinya itu berupa isolasi elektrik. Oh, berarti isolasi dari segi listrik. Nah, dengan dunia luar ya, ada isolasi listrik. Gimana caranya? Oh, bisa dengan menggunakan yang namanya optoisolator. Jadi prinsip kerjanya menggunakan ya opto ya. Jadi berarti ada hubungannya nanti dengan cahaya ini di sini ya. Nah, gimana caranya? Sekarang kita lihat. Caranya di sini. Ini yang kita lihat dari segi isolasinya ya. Nih, kita lihat di sini isolasinya seperti ini. Ini isolasi. Kalau saudara lihat di sini, ada satu sistem ya, yang di sini optoisolator namanya. Yang ada di sebelah kiri di sini, kita kenal dengan ada light emitting diode. Kalau yang sekarang ini ya LED lah gitu ya. Saudara punya LED ya, lampu misalnya 17 Agustus kemarin itu kan ada lampu warna-warni segala macam itu, biar dia bisa diprogram macam-macam di situ ya. Itu ya menggunakan, ada yang menggunakan LED gitu ya. Nah, terus di sini sebelah sini ada foto transistor namanya. Cara kerjanya ketika ada arus yang melalui, nah simbolnya di sini LED ini seperti sebuah dioda, tapi ada panah dua. Ini menunjukkan ada mengeluarkan cahaya. Jadi arus dirubah menjadi cahaya. Ya. Ada arus yang lewat di sini, ya, maka dia akan mengeluarkan cahaya. Nah, cahaya di sini dengan frekuensi tertentu ini akan ditangkap oleh yang namanya fototransistor, persis seperti kamera. Ketika kita selfie begitu, spread, gitu. Nah, ini akan menangkap apa yang ada di depan kamera tersebut. Nah, saat itu, maka dia sama seperti tadi. Dia akan menangkap ini cahaya. Maka ketika ada cahaya yang ditangkap di sini, nah, sifatnya dia ini bersifat seperti sebuah switch. Ketika ada cahaya, ya, maka di sini elektron-elektron yang ada di sini ini menyebabkan si transistor ini berubah menjadi sebuah switch yang sifatnya normally closed atau terhubung, sehingga ada arus yang lewat. Nah, begitu. Nah, ada yang arus yang lewat ini akan menyebabkan apa? Ya, nanti terserah. Jadi adanya ya arus yang ada di sini ini juga akan menyebabkan luarannya juga arus. Padahal antara ini dengan ini terpisah, ya. Tapi bisa saling terhubung dengan komunikasi seperti itu. Nah, ini kan bisa saudara analogikan lagi. Misalnya apa? Oh, Pak, nanti saya mau konsultasi, gitu misalnya. Dengan apa? Ya, pakai WA atau dengan telepon, gitu kan? Orangnya, kamu ketemu dengan Pak Danang di mana? Ya, pokoknya saya ketemu. Apa, konsultasi? Ya, konsultasi. Kok bisa gitu loh? Mau saya cari-cari kemana nggak ketemu itu. Lah, kamu pakai apa? Oh, saya pakai telepon. Nah, wajar di sini. Karena apa? Jadi ada sambung antara input dengan output di situ. Nah, inilah, maka dengan kata lain tadi ya, walaupun dia itu besarannya ini berbeda, gitu ya. Kan tadinya beda di sini nih, mungkin di sini besaran sama besaran tegangan, sama-sama tegangan. Tetapi yang di sini ini DC, ini bisa jadi nanti mungkin sebuah ya DC yang sama, tetapi dia misalkan arusnya besar. Di sini 1 ampere, di sini mungkin hanya 10 miliampere. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Atau nanti kalau ini diganti dengan yang lain ya, yang dia bisa tahan terhadap AC, ya bisa jadi ini AC, di sini DC gitu.
bisa. Tidak ada masalah. Yang penting dia bisa saling komunikasi. Ya. Ini, jadi dia cara kerjanya seperti tadi. Ketika dihasilkan pulsa radiasi inframerah, maksudnya ada arus gitu ya. Saya buat misalnya ada arus listrik yang mengalir gitu kan. Kalau ini pulsa ya bisa nanti misalnya gampangnya kasih tegangan atau kasih pulsa seperti itu. Maka nanti dia ini ketika ada pulsa seperti ini, maka dia nanti ini akan menghasilkan ya cahaya ya, mungkin gelombang seperti apa terserah di sini ya. Nah, misalnya seperti itu. Yang ini kemudian ditangkap. Nah, ditangkap seperti ini yang tadinya seperti saklar yang terbuka, sekarang saklar yang menutup. Karena apa? Karena ada cahaya dari sini ya. Sehingga di situ. Nah, ini sehingga arus basisnya kalau dengan transistor ya. Arus basisnya itu menyebabkan pitanya junctionnya itu mengecil gitu kan, sehingga tegangan itu sehingga ada arus yang mengalir seperti halnya sebuah saklar yang tertutup, normally close gitu ya. Nah, maka di sini juga akan mengalirlah ya, mungkin di sini juga sama begitu, tapi bisa jadi di sini ini 24 volt gitu ya. Berapa? Oh, 5 ampere misalkan. Ya, tergantung dari transistornya juga. Padahal yang di sini berapa dihasilkan? Di sini hanya 5 volt misalnya dengan 1 misalnya miliampere bahkan. Nah, ini kalau misalnya ini kena dari 24 volt misal 5 ampere ya jebol di sini misalnya. Nah, itu jadi tidak ada masalah. Gap antara ini gapnya ya. Jadi gapnya di sini ya. Nah, jadi misalkan di sini gapnya ya. Ini gapnya di sini. Ini gapnya di sini ya. Antara apa? Antara LED dengan transistor. Tapi bisa dengan media apa? Media kalau di sini dia menggunakan sinar infrared. Nah, di situ. Tapi tetap ada komunikasi. Walaupun di mereka saling terputus gitu ya. Ya misalnya saudaralah dengan orang tua. Sekarang ini secara fisik mungkin bagi yang kos gitu ya. Terpisah dengan orang tua. Tetapi tetap berkomunikasi dengan apa? Oh, dengan adanya HP, dengan adanya Google Meet di sini bisa saling ketemu, gitu kan? Nah, ini contoh sehingga tetap satu hati. Nah, ini contoh analoginya saja. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sinyal inputnya, ya, sinyal inputnya ini bisa nanti dia menghasilkan, ya, dari yang kalau saudara lihat ini macam-macam, ya, ada yang 5 volt DC, 24 volt DC, mungkin 110 juga DC, 24 volt juga DC. Tapi bisa juga sinyalnya berupa sinyal yang AC. Kalau DC itu ya seperti inilah. Simbolnya kan DC seperti itu ya. Nah, nanti dia akan bisa menghasilkan di sini ya, yang dia hanya berupa sinyal digital. Itu bisa ya. Dan bisa dipakai nanti bahkan untuk mengendalikan sebuah misalnya mikroprosesor atau apa terserah itu. Ini dari input channelnya di situ. Karena apa di sini bisa seperti ini? Karena ada yaitu pengkondisi signal conditioning di sini. Ya. Signal conditioning. Loh, ini bagaimana bisanya seperti itu? Ya kita buat, itu kan bisa. Kalau sekarang apalagi sekarang modul-modulnya kan banyak ya. Bisa di sini kalau kita kan biasa, apalagi yang sekarang ini kan kita menggunakan misalnya di sini 220 AC gitu ya. 220 AC misalnya dengan menggunakan misalnya kita memanfaatkan apa di sini. Misalnya ada dioda, terus ada nanti kondensator, ya, ada nanti menggunakan trafo gitu ya. Itu bisa kita keluarkan menjadi sebuah DC nilainya 5 volt. Tapi ada juga misalnya yang ini masukannya berupa apa? 24 volt. Berarti kita bisa turunkan menjadi 5 volt. Step down seperti itu gitu ya. Itu kurang lebih, ini tidak ada masalah. Ini berarti apa? Oh, ada pengkondisi sinyal. Kalau tadi kita bicara tentang
isolator. Nah, sekarang kita bicara tentang kondisi sinyal. Ya. Dia bisa macam-macam, 24, 240, 110, 24. Terserah. Nah, maka nanti ini bergantung juga dari jenis PLC-nya. Kalau PLC-nya semakin mahal ya, fasilitasnya akan semakin banyak begitu. Begitu juga untuk masukan, ini kalau ini masukan, ini masukannya ya. Begitu juga untuk keluarannya atau outputnya. Ya. Untuk output ini juga sama. Ya. Dari yang 5 volt, masukan di sininya 5 volt. Oh, masukan ini 5 volt. Kok bisa dia bisa mengendalikan luarannya ini, kok bisa jadi AC seperti ini? Nggak ada masalah. Karena ada apa? Karena ada yang namanya pengkondisi sinyal. Ya, signal conditioning tadi. Ya. Sehingga dia bisa mengeluarkan keluarannya seperti itu. Ya. Jadi walaupun di sini, katakanlah, hanya 10 atau 5 miliampere, dan itu pun masih menggunakan 5 volt tegangannya yang sifatnya itu DC gitu ya. Itu bisa menghasilkan sebuah, ya di sini 240 volt 2 ampere AC. Mengendalikan ini itu bisa, nggak ada masalah. Ya. Karena apa? Ya karena ini nanti tadi ya, adanya optoisolator dan adanya sinyal conditioning di situ. Oke. Nah, kemudian ya, kalau kita lihat dari si relay, nah, kalau kita lihat PLC itu sendiri, kita lihat dari awalnya ya. Kita lihat yang dari awalnya di sini ya. Masih kelihatan ya, ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kita lihat yang bagian di sini. Di bagian input outputnya. Di sini ada buffer. Buffer ini ya sama ya. Jadi pengkondisi sinyal, buffer segala macam itu apa? Bahasa-bahasanya saja ya. Ya. Bahasa ini pengkondisi sinyal ini yang penyesuaian ya. Jadi istilahnya penyangga. Jadi penyangga. Jadi kalau misalnya dalam konstruksi bangunan itu ya nanti ada yang namanya penyangga. Yang namanya penyangga itu kan ya dia ini dari kecil disangga sehingga yang besar pun bisa ditahan begitu istilahnya. Sama di sini ya. Kok bisa nanti di sini luaran yang diinginkan di sini kok 220 volt AC gitu misalnya. Dari apa? Dari dikendalikan dari sebuah sensor yang dia maksimal hanya 5 volt dengan menggunakan arus cukup 5 miliampere. Nah, caranya apa? Oh, karena dia menggunakan ini tadi, penyangga itu tadi. Nah, sebelumnya di sini ini ada optocoupler itu tadi fungsinya sebagai isolator. Di sini ya. Di sini isolator. Terus yang ada di sini ini ada sinyal conditioningnya itu tadi. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini di outputnya ini ada yang sifatnya dia LED seperti halnya sebuah LED begitu ya. Kemudian nanti baru ada yang namanya interface. Ya, drivernya itu driver interface, baru nanti ini drivernya. Nah, driver ini fungsinya ya sama seperti sebuah buffer atau sinyal conditioning tadi juga. Ya. Nah, gambarannya seperti ini misalnya ya. Gambarnya misalnya seperti ini. Sekarang kalau kita lihat model driver itu seperti apa tuh Pak? Nah, bisa kita lihat di sini misalnya. Ya. Ini misalkan seperti ini. Nah, kalau saudara sudah belajar tentang tentang sebuah ini transistor gitu ya. Nah, ini katakanlah ini sebuah transistor. Nah, transistor ini ya, ini terhubung dengan katakanlah sebuah motor di sini. Diberi misalnya untuk ya protektornya seperti ini biar tidak ada arus EMF-nya itu ya. Nah, motor ini bisa dikendalikan berapa? Dia bisa berputar kalau dia ini tegangannya itu 12 volt misalnya ini 1 ampere katakan.
Padahal dari sebuah mikroprosesor misalnya ya, dia misalnya sebuah mikroprosesor di sini. Nah, misalkan di sini. Dari sebuah mikroprosesor yang dikeluarkan di sini, ya. Ini misalnya dia keluar itu hanya 0 dan 1. Di sini 0 volt, di sini 5 volt. Satunya itu 5 volt. Dan arus yang dikeluarkan cukup kecil. Misalnya 5 miliampere, katakan seperti itu. Gimana caranya? Ya. Bagaimana caranya di sini? Ya. Sebuah ya, luaran yang arusnya itu hanya sebesar ini untuk menggerakkan ini kan nggak mungkin. Yang dia membutuhkan tegangannya 12 volt, kemudian arusnya 1 ampere. Gimana caranya? Ini di sini sudahlah tegangannya kurang, arusnya juga kurang. Maka dia membutuhkan sebuah peralatan tambahan. Peralatan tambahannya berupa apa? Oh ya, kita kenal dengan driver di sini atau buffer atau penyangga itu tadi. Caranya apa? Kita buat sebuah penguat. Apa yang bisa? Oh, sebuah transistor. Di sini dia bertindak sebagai penyangga atau driver. Di situ. Ya. Tuh. Kita pasang berapa? 12 volt. 1 ampere masuk. Karena apa? Transistor ini betanya besar, ya. Sehingga dia bisa apa? Dia menerima arus yang besar ini bisa. Dengan cara apa? Dengan cara dipicu oleh arus yang kecil saja. Yang akan dihubungkan di situ. Dengan adanya IB di sini yang kecil, ya. Misalnya dia 5 miliampere saja, itu sudah bisa menggerakkan sebesar ini. Nah, kalau kita kan bisa cari sebenarnya betanya berapa. Betanya kan beta kan sama dengan IC per IB, begitu kan ya. Di sini. Nah, ini berapa? Nah, kalau kita lihat di sini misalnya dia 1 ampere dibagi dengan ya 5 kali 10 pangkat ya min 3. Nah, berarti kalau ini dia berarti betanya itu 1/5 di sini jadi kalau ini dikalikan ke atas ya dia 1000 dibagi 5. Nah, ini betanya ini. Ini betanya dia. Itu. Nah, maka semakin besar dia punya beta, berarti dia bisa menerima arus yang lebih besar sehingga bisa menjalankan si motor. Nah, inilah fungsi dari si driver itu, fungsinya itu tadi ini, ya. Ya. Nah, si driver maupun ya yang di sini ini bisa terpisah. Ini nggak harus selalu sama. Ini bisa terpisah dari si PLC. Karena apa? Misalnya nanti dia misalnya dari seperti ini, saya mau buat si motor itu bisa putar kanan, putar kiri. Nah, ini maka harus ditambahkan drivernya. Driver yang untuk memutar kanan dan memutar kiri atau searah jarum jam berlawanan jarum jam itu kan harus beda. Nah, ini bisa ya dari luar gitu. Ya kalau PLC yang lebih mahal segala macam ya memang dia ada modul untuk kelengkapan itu. Tetapi kalau yang murah ya dia istilahnya aksesoris dijual terpisah, dia bilang begitu. Nah, LEDs ini karena dia luarannya ini berupa LEDs kan. Artinya dia seperti halnya sebuah yaitu tadi sebuah osilator isolator gitu ya. Kalau gampangannya ini sebuah relay misalnya seperti ini ya, ini koilnya misalnya. Nah, karena dia konsepnya kan seperti hanya sebuah relay, ini koilnya, maka di sini nanti ini yang di sini yang saklarnya itu, ya, switchnya itu. Jadi begitu ada arus yang melalui dari si relay ini, ya, maka yang terjadi apa? Saklarnya itu ya normally close. Nah, ini maka dia dalam bentuk ini tadi ya on off gitu ya. Di sini bisa jadi on off. Nah, seperti itu. Nah, maka ada 3 jenis. Ada 3 jenis.
Ya. Ada 3 jenis dari si output ini tadi. Ada 3 jenis. Apa yang pertama? Yang berbentuk relay. Nah, ini. Nah, maka semua ini tapi satu hal. Walaupun dia berbeda, ada jenisnya nanti dari segi relay, transistor atau triac begitu ya. Tapi konsepnya sama. On off-nya itu pengendaliannya model bentuk latch-nya itu sama, ya. Dari konsep switch. Nah, nanti akan kita bicarakan sebelum kita mulai untuk sebuah PLC gitu ya. Memprogram sebuah PLC, maka kita harus tahu filosofi dari si konsep latch di sini. Baru nanti kita cara memahami programnya itu bisa seperti itu loh. Nah, nanti baru kita membuat programnya. Oke, nah sekarang kita masukkan dulu dari jenisnya gitu ya. Kalau kita lihat di sini ya, dari jenisnya di sini, baik, kembalikan warna merah, itu adanya relay. Nah, namanya relay di sini ya, kalau kita sebut dengan relay di sini ya, itu berarti ya PLC ini mengoperasikan atau men-switchkan arus ini bisa menggunakan ya yang cukup besar. Jadi dia menggunakan yang cukup besar. Arus yang cukup besar maksudnya. Lihat situ ya. Saya dari tadi pakai mouse, sekarang saya pakai tab-nya. Nah, dia arus yang cukup besar. Nah, dapat men-switch, mengoperasikan relay ya, dengan men-switch arus yang cukup besar. Ya, bergantung dari relaynya itu juga ya. Bergantung dari si relaynya itu juga. Nah, relaynya ini ya, relaynya itu tuh bisanya seberapa gitu ya. Ya. Arus yang lewat itu bisanya seberapa? Nah, ini. Jadi yang namanya relay di sini, katakanlah kalau kita ini pakai ini relay itu kan dia ada untuk sebuah relay ini seperti ini. Nah, ini. Nah, di sini. Nah, S ini sifatnya adalah normally closed misalnya. Artinya normally open. Artinya ketika tidak ada arus atau I sama dengan 0, maka yang terjadi apa? Yang terjadi saklar itu dia open. Dari yang S-nya, sifatnya open. Artinya kalau ini dihubungkan dengan katakan sebuah lampu begitu, ini sebuah lampu begitu ya. Ini misalnya ya. Ini jala-jala gitu. Ya, lampu ini akan mati. Karena apa? Di sini saklarnya tidak ada arus yang bisa ya, tidak ada arus yang bisa mengalir. Karena rangkaiannya sifatnya terbuka. Karena apa? Karena di bagian koil di sini sifatnya I-nya itu sama dengan 0. Artinya tidak ada arus yang mengalir. Misalnya di sini terhubung. Kita bicara tentang sini. Ini V. Nah, ini DC. Yang di sini AC. Nah, ketika SDC ini dihubungkan, ada arus. Berarti I-nya tidak sama dengan 0. Ada arus yang lewat. Arus yang lewat di sini ini menyebabkan koil ya terinduksi. Ya, istilahnya itu dihasilkan magnet gitu ya. Jadi ada arus lewat, arus menghasilkan yang namanya magnet. Nah, magnet ini akan menjadikan ya saklar ini menjadi ya terhubung karena magnet tadi, sifat magnet tadi. Ya, dia hubungan dengan secara mekanik begitu ya. Akhirnya nanti ini bisa terdorong sehingga dia
Jadi terhubung. Nah, karena dia terhubung maka lampu ini jadi menyala. Karena apa? Karena ada arus yang lewat di situ. Gitu. Nah, ini fungsi dari si relay itu seperti itu. Digunakan untuk mengoperasikan relay men-switch arus luar yang cukup besar, ya. Nah, cuma di sini tidak mengizinkan untuk arus yang kecil. Karena apa ya? Itu tadi gitu ya. Jadi misalnya ibaratnya logikanya ya. Dia bisa menghasilkan atau dilewati ya tronton jalannya itu gitu ya. Terus kemudian ya katakanlah dia itu ring road gitu, atau katakan jalan inilah jalan apa itu namanya tol gitu ya. Jalan tol itu bisa nggak dipakai untuk lewat sepeda? Ya bisa gitu ya. Tetapi ini untuk apa sepeda kok harus buat sebesar itu jalannya gitu kan? Maka ini ya sudahlah, nggak usah mengizinkan seperti itu. Kalau cuman mengendalikan lampu yang satu lampu LED gitu ya, harus pakai relay yang dia itu mampu ya digerakkan itu sampai, atau arusnya itu misalnya yang lewat itu sampai 10 ampere. Ya buat apa gitu kan? Itu boleh nggak? Ya boleh saja, nggak ada masalah gitu kan. Nah, untuk menggerakkan relaynya itu saja gitu ya, itu butuh power yang besar gitu kan. Nah, kalau power yang besar itu untuk apa kalau harus menggunakan relay yang cukup besar seperti itu. Jadi PLC yang kita gunakan ini pun itu nanti kita lihat untuk apa toh. Oh, mengendalikan motor yang besar-besar di situ. Nah, boleh kita pakai yang relay yang dia ini tadi gitu ya. PLC yang model relay di situ. Nah, cuma kelemahannya itu dia di sini ya. Kalau dilihat ini responnya relatif lambat. Namanya relay karena dia selalu sifatnya ada yang terisolasi kan. Nah, ini sifatnya dia ini ya, karena terisolasi jadi dia secara mekanik dia on off-nya begitu. Nah, ini dia relatif lebih lambat. Nah, itu dalam pengoperasiannya. Cuma dia cocok untuk model yang AC dan DC dengan apa? Kita gunakan untuk arus yang besar kalau boleh. Ya. Arus yang kecil ya boleh, cuman untuk apa gitu loh. Istilahnya dihimbau untuk, nah, istilahnya seperti itu. Ya, jadi untuk AC, DC itu bisa. Jadi inputnya itu kita pakai mungkin jadi DC, ya, istilahnya DC di sini. Nah, nanti yang luarannya di sini untuk mengendalikan apa? Oh, nanti ini motor yang berapa? Yang bisa sampai 10 ampere misalnya seperti itu, ya. Nah, itu. Yang berapa? Oh, nanti misalnya yang dia ini sampai 24 volt misalnya. Nah, monggo silakan. Jadi dia bisa AC, bisa DC gitu ya. Nah, terus yang kedua itu ada yang dia ini ya yang menggunakan transistor luarannya. Nah, kalau transistor ya seperti halnya yang tadi. Ya, tadi itu kita bicara tadi ya. Jadi gimana tadi ya? Kalau tadi kalau masih ada. Nah, ini persis seperti ini. Jadi persis seperti ini. Yang transistor, konsep transistor. Ini persis seperti ini. Ini yang transistor nih. Luarannya seperti itu. Nah, jadi dia menggunakan luarannya ini, menggunakan transistor. Transistornya di set on off. Jadi dia model saturasi atau dia cut off. Gitu. Ini yang model transistor. Nah, untuk yang model transistor ini dia bilang, ya, ini berasal dari ya untuk transistor Nah, untuk yang transistor menggunakan arus dari luar, tetapi hanya untuk yang DC saja. Dan jangan sampai berlebihan. Karena kalau dia berlebihan, ini akan merusak. Ya, dia akan merusak dari transistor tersebut. Ini hanya untuk yang DC. Nah, cuman bebannya ini jangan terlampau besar. Jadi dia misalnya
si motor itu bisa sampai misalnya 50 ampere misalnya ya. Atau mungkin dia ada yang bebannya 50 ampere. Bisa ya misalnya dengan menggunakan 220 misalnya volt AC misalnya. Nah, misalnya seperti itu. Padahal ini transistor, ya rusak transistornya. Karena dia harusnya DC kok dikasih pasang AC. Atau yang dia mungkin DC tetapi arusnya lebih bebannya besar. Ya, ketika nanti ini dimaksimalkan bebannya, panas transistornya terus rusak. Maka untuk itu dia biasa diberi fuse atau protektor. Ya. Untuk untuk osilatornya tetap dia menggunakan isolasi tetap. Nah, cuma dia lebih cepat responnya dibanding dengan relay, dia responnya jauh lebih cepat. Karena transistor ini kan sifatnya dia solid state, ya kan? Terus ada lagi yang menggunakan, ini kan AC Pak, yang DC mana? Nah, ini kita bisa menggunakan yang model triac. Ini untuk yang ini jenis output ya, kita bicara yang output. Maka kalau nanti kita pakai PLC, kita lihat luarannya apa? Oh, berupa relay, oh berupa transistor, oh berupa triac. Nah, triac di sini ya tetap dia menggunakan optoisolator seperti yang ada, gitu ya. Tetapi yang dihubungkan itu tegangannya itu menggunakan yang tegangan AC. Berkebalikan dengan transistor. Transistor untuk DC, kalau dia ini untuk AC triac. Ya. Cuma di sini ya, untuk tegangan AC di situ, ya ini juga mudah rusak kalau dia overcurrent atau dia beban lebih. Maka untuk itu digunakan juga sebuah fuse sebagai protektornya. Tuh. Jadi dia menggunakan 3 macam luarannya. Ya, ada 3 macam, yaitu relay, transistor, dan triac. Nah, tergantung dari kita. Kalau dia menggunakan nanti dia butuh yang ya misalnya perpindahannya itu harus cepat, gitu kan? Jadi dia perubahannya itu harus cepat. Ya, dia harus menggunakan, dan itu menggunakan luarannya berupa AC, ya dia bisa menggunakan triac. Gitu. Nah, nanti triac, transistor yang berfungsi sebagai switch ini bisa dipelajari di elektronika analog gitu ya. Nah, ini untuk yang jenis outputnya. Nah, dari sini kita kemudian bisa tahu, oh sebuah sistem PLC itu ya, itu ternyata ya seperti hanya sebuah komputer sederhana gitu ya. Yang dia ini ada jenis-jenisnya. Ini contohnya kalau nggak salah ini dari Siemens apa ya? Atau Mitsubishi kalau nggak salah. Ini ada yang dia FX 3U16MR 3248, ini seri-serinya saja. Ini serinya ya. Dia kalau kita lihat power supply-nya dia menggunakan ini. Mulai dari 100 volt sampai 240. Kalau kita tegangan di rumah ada 220, kita bisa manfaatkan. Nah, terus kita lihat di sini masukannya atau inputnya. Dia ada berapa? Oh, ada 8. Ya. Kalau yang ini 16. Yang 32 ada 16. Yang 48 ada inputnya 24. Jadi nanti kita lihat di sini inputnya ya. Kalau di bagian input alamatnya itu ada 24 dari 0 sampai kalau 24 gitu ya, sampai 23. Nah, di sini. Ya, yang 64 ada 32, yang 80 ada 40 maksimal di situ. Nah, kita lihat di sini keluarannya. Oh, outputnya dia bisa mengendalikan sampai berapa? Kalau yang 16 hanya 8. Kalau yang 32 16. Sampai di sini oh ini 40. Ya, jadi sesuai antara input dengan outputnya ini sama. Ya. Kemudian kalau kita lihat di sini semua ya, luarannya itu menggunakan apa? Oh, menggunakan model relay. Nah, di situ. Nah, terus kemudian program cycle per periodnya itu berapa? Jadi eksekusi programnya atau logical instruction-nya ya. Jadi satu instruksi itu berhasil dia berapa? Oh, sekitar 0,065 mikrosecond. Jadi satu instruksi. Maka dalam 1 detik itu berapa instruksi bisa kita hitung, gitu ya. Nah, di sini ada user memory-nya. User memory ini ya untuk kita meletakkan program. Jadi nanti kalau untuk programnya berapa? Oh, kita lihat di sini ya. Itu dia bisa sampai 64.000. Jadi kalau ada instruksinya di sini ya, ini instruksi yang dipakai ini ada sebesar 64.000.
64.000. Kalau satu instruksi itu 1.000 gitu ya, berarti dia ada 64.000 ya baris. Katakan misalnya seperti itu, gampangannya gitu ya. Nah, kalau nanti mau tambahan, ya kita harus tambah namanya FL-ROM, dia ada tambahan. Berupa kaset, ini sifatnya opsional. Jadi nanti ini sebuah modul yang bisa ditanamkan di situ. Ya, seperti hanya kita pakai memori lah. Mau pakai apa? Tambahannya biar lebih cepat pakai solid state, yang hard disk solid state, Pak. Nah, ini gitu. Tambahkan di situ. Oh ya, siap. Misalnya seperti itu. Nah, ini ukurannya. Ya, yang 16 ukurannya ya 130, ini panjang, lebar, tinggi gitu ya. 130, 90 sampai 86. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk yang model Mitsubishi. Ya, kalau nggak salah ini Mitsubishi punya. Ah ya, di sini Mitsubishi. Nah, ini bentuknya seperti itu. Kalau sudah lihat ini ya, yang Mitsubishi ini yang salah satu contoh ya, keluaran dari Mitsubishi di situ ya. Nah, tentunya di sini ini ya sudah ditambah dengan modul-modul yang lain gitu kan. Tidak hanya PLC itu saja, ada bagian unit komunikasinya, ada nanti mungkin unit ADC-nya, ada mungkin unit yang lain-lainnya, mungkin flash ini tambahan yang kaset segala macam masuk di situ. Nah, ini jadi sudah dalam bentuk satu paket. Nah, biar kalau PLC-nya itu hanya sedikit. Nah, ada lagi yang luaran dalam bentuk yang Omron punya. Nah, di sini ini Omron. Ini Omron. Ya. Nanti ada yang punya Siemens seperti apa, nanti bisa saudara istilahnya saudara banyak cari gitu ya. Nah, di sini ada unit ya, bagian unitnya di sini ada. Nah, kalau mau menambah I/O-nya, di sini kayak di Omron itu ada semacam kayak seperti kereta gitu ya, ditambahkan untuk Omron gitu. Ini unit terpisah untuk I/O-nya gitu ya. Nah, ini ada komunikasinya. Nanti dia ada dua cara. Satu dengan cara kita bisa menggunakan terminal yang dia sediakan, berarti kita cukup menggunakan ya, bukan model visual, model pemrogramannya, tetapi model pemrogramannya itu dengan ya menggunakan ya seperti bahasa assembler itu ya, dengan kode-kode tertentu. Nah, itu yang kita masukkan di terminal situ. Ya, itu. Nah, ada juga nanti dengan menggunakan ya model visual atau menggunakan ladder di situ. Nah, yang penting ya logika pemrogramannya itu benar. Ini adalah bagian nanti ini ada peripheral port-nya di situ. Nah, nanti di sini yaitu tadi ya ada CPU-nya, ada jenis-jenisnya macam-macam ya. Terus nanti ada tambahan, kalau kita menambah I/O-nya bagaimana? Nah, dia ada jual terpisah di situ. Nah, ini untuk ya jenis yang Omron. Saya tidak tahu untuk kalau yang ada di lab layanan itu kayaknya Omron ya, yang model-model Omron. Nanti ya bisa kita sesuaikan lah. Nah, yang penting nanti logika pemrogramannya itu seperti apa. Nah, di sini ya. Jadi inilah yang kita kenal dengan hardware dari si ya PLC itu tadi gitu ya. Jadi hardware dari PLC ini seperti itu. Caranya nanti bagaimana kita meletakkan inputnya, outputnya seperti apa. Nah, setelah itu baru kita isi dengan instruksinya, gitu ya. Nah, yang lebih penting di sini, hardware-nya tahu, perlu, gitu ya. Bagian-bagiannya kita kenal, perlu. Tetapi yang lebih penting lagi itu adalah dengan hardware yang ada itu bagaimana kita memprogram. Dan yang penting dari program itu lagi, ya, itu caranya, ya, cara memprogram itu beda-beda ya. Kalau nanti yang model Omron ini seperti ini caranya, itu tergantung dari program yang dia buat gitu ya. Tetapi yang tidak berubah itu adalah logika pemrogramannya. Itu yang perlu saya pesankan. Karena apa? Logika pemrograman itulah intinya nanti saudara bisa istilahnya itu memprogram untuk sebuah PLC. Itu yang harus saudara latih.
saudara ikut bahasa pemrograman, ya. Mungkin dari bahasa pemrograman dari dosen A itu menggunakan bahasa C. Dosen B mungkin menggunakan bahasa, ya, misalnya Visual C# misalnya. Yang satu pakai Pascal, yang satu pakai Delphi. Yang satu pakai Visual Basic. Pascal belum selesai atau bahkan Delphi belum selesai, sudah masuk di Visual Basic, sudah masuk ke bahasa C. Ini mana yang benar? Tidak ada masalah. Ya. Itu hanya tools, ya. Tetapi yang benar adalah logika pemrograman yang harus dibenahi. Nah, itu yang harus saudara ada, itu seperti itu. Logika pemrograman saudara itu yang perlu dilatih. Gitu ya. Nah, menggunakan bahasa ladder ini sama juga, gitu ya. Yang perlu dilatih itu adalah logika pemrogramannya. Itu adalah logika pemrogramannya. Itu yang penting. Hardware itu tidak ada masalah dengan hardware, ya. Tetapi yang penting lagi itu adalah logika. Di sini logikanya. Nah, ini sudah selesai ini ya. Baiklah, saya rasa itu dulu. Jadi pengenalan tentang perangkat keras dari PLC. Kita bertemu pada kesempatan yang lain dan tetap pada channel ini. Terima kasih.